Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku pemangku mata kuliah mata teknologi informasi, dan saya hormati pula teman-temanku dari teknik informatika, dan yang saya hormati pula pemirsa yang melihat video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya saya bisa menyelesaikan tugas untuk materi kreasi kali ini. Ya. Salam kita berikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti Islam. Pertama-tama nama saya Ade Sutono dari kelas 20 dari kelas 1 Universitas Pendidikan Bangsa, dan kali ini saya akan mengenalkan materi mengenai memori atau penyimpanan atau komputer. Baik, langsung saja. Ini adalah memori yang disebut memori dalam komputer. Dan ini yang pertama adalah pengertiannya adalah istilah teknologi untuk penyimpanan data dalam komputer, biasanya disebut sebagai RAM. Kemudian ada fokus dikali yang ini adalah memori atau RAM. Cara kerjanya yaitu belajar dengan menyimpan dan menyuplai data-data tertentu yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Jadi cara kerjanya seperti itu ya, disimpan dan disuplai dengan cepat, kemudian diolah menjadi informasi. Oke, selanjutnya adalah sejarah. Jadi ini adalah sejarahnya yang banyak sekali, bisa dibaca sendiri. Dari awal ini pada 1834 dimulai terciptanya komputer yang menggunakan elektronik memori dalam bentuk punch card langsung, lalu ke 1932 menciptakan memori gambar di Austria sampai sampai 1991 merilis 1101 chip memori yang terprogram 236 bit dan 1201 pin. Soalnya bisa dihapus dengan memori form. Sekilas jawabannya. Lalu ada hierarki atau urutan memori dalam physical register memory, kemudian paling bawah dan secondary memory. Yang physical register itu artinya di CPU, makanya berada di paling atas. Physical register selanjutnya memory ini berada di garis tengah. Jadi RAM ini salah satu contohnya yang misalnya ada RAM, atau ROM juga di memori. Dan itu memori biasanya itu bersifat volatil atau informasi bisa hilang jika komputer dimatikan. Karena yang terakhir atau di bawah pada secondary memory di level paling bawah. Contohnya adalah disk atau tape. Waktu prosesnya lambat itu ciri-cirinya, dan ciri selanjutnya bersifat volatil atau informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Memori ini diterapkan di storage device, jadi proses yang diberi akses
Akses meliputi aksi oleh driver dan device. Dimudahkan driver untuk mengaksesnya, maksudnya itu hero dan memori. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama memori internal, yang kedua ada eksternal. Oke, kita lanjut saja ke yang internal. Ini ciri-cirinya dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Internal memiliki fungsi sebagai pengingat, dalam hal ini disimpan di dalam utama tempat membuat data atau program. Contohnya adalah diagram. Sebenarnya isinya dapat diganti-ganti selama memiliki dan bersifat volatil. Yaitu RAM mempunyai sifat yang ini dapat menyimpan dan mengambil dengan sangat cepat. Ini ada jenis-jenisnya. Dari yang tadi yang sejarahnya yang awal itu dari Aperture SMA sampai di T4. Ini yang paling bawah yang saya tahu. Semua jenis memori ini termasuk pengembangan memori umum CIMM atau TIMM. Nah, ini contoh gambarnya nih. Ini contoh gambar RAM DDR3 4 GB. Jadi seperti itu. Lalu lanjut yang kedua, contoh memori itu ROM atau memori. Nah, ini dalam gambarnya ini adalah pengertiannya. Jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik. Dan pertamanya isinya hanya bisa dibaca komputer yang akan komputer dan berisi program atau data. Dalam PC biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau BIOS. Ini ada jenis-jenisnya ya. Ini sama gambar jenis BIOS. Ini jenisnya jenis BLOM atau ini jenisnya dapat diprogram oleh komputer. Jadi program software dan sebentar dan tidak dapat diubah jadi permanen, sifat permanen. Hanya sekali saja. Nah, selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu NPL1 atau singkatan dari Erasable Programmable Memory. Dapat diprogram ulang. Sebenarnya dia cara ini programmable mengenal semua cara sebelumnya. Jenis yang ini bisa dihapus cara menggunakan cara lihat itu hasilnya. Nah, seperti yang harus dijelaskan, buat program ulang itu harus dihapus semua data yang sebelumnya. Itu yang jenis yang MPROM. Ya, yang terakhir jenis EEPROM atau singkatan dari Electrical yang sering program memori. Data dapat dihapus dengan menerapkan medan distrik. Tidak perlu sinar ultraviolet seperti yang sebelumnya ya. Nah, yang dapat dihapus itu hanya sebagian chip. Oke, kita lanjut ke memori. Jenis memori yang kedua yaitu memori eksternal. Yang pertama adalah pengertiannya dulu. Pengertiannya merupakan memori tambahan. Jadi ini memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Jadi hanya tambahan saja. Kalau tidak ada mungkin bisa kan. Contohnya adalah disk dan disk kalau siap disk. Ini adalah pengertiannya. Nama lain dari HDD juga sering disebut hard disk atau hard drive atau fixed disk. Adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital melalui disk yang menggunakan disk atau cakram yang dilapisikan bahan magnetik. Ini cara gambarnya. Jadi ini dilapisi dengan bahan-bahan magnetik. Dan kita tahu seperti sifat dari magnet